سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله رفيع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقن الله بما آتاه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, ikhwati fillah, para jamaah Majlis Ta'lim As-Salam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus yayasan, para takmir Masjid As-Salam yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan barokah di pagi hari ini, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah sampai nanti kita bersama antil jannah insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini dan ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini dengan kita nggak kesibukan aktivitas kita, Allah ringankan langkah kita untuk bisa hadir bersimu berwajah yang tentunya tujuan utama dalam rangka mempererat ukhuwah silaturahim kita, diikat silaturahim di dunia yang semoga sampai nanti menjadi pengikat sampai ke dalam surga. Yang kedua, kita hadir ke tempat ini dalam rangka bertalabul ilmi, kemudahan dalam beribadah, bimbingan dalam taat kepada Allah. Itu bagian dari tanda diterimanya satu ibadah. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman: hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal itu aslinya bermakna apakah, cuma karena dalam hal itu di belakang ada kata illa, maka hal bermakna tidak. Tidak ada balasan kebaikan seseorang illal ihsan, kecuali kebaikan yang lain. Artinya apa? Artinya kalau kata Syekh Fauzan bin Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan inna min alamati qabuli siyami Ramadan, sesungguhnya tanda diterimanya puasa Ramadan seseorang, atau tanda diterimanya Ramadan seseorang, ayyakuna
halahu ahsanu min qabla, yaitu keadaannya lebih baik daripada yang sebelum Ramadan. Kemudian kenapa? Fa innal hasanata yad'u ilal hasanah. Karena perbuatan baik seseorang akan mengajak perbuatan baik yang lainnya. Wa innal amala as-salih yad'u ilal amali as-salih. Dan amalan yang saleh juga memanggil terhadap amalan saleh yang lainnya. Artinya apa? Artinya diterimanya satu ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Berarti ta'lim, ibadah dengan ta'lim, artinya ibadah yang kita lakukan dengan berthalabul ilmi itu diterima oleh Allah jika Allah mudahkan kita untuk berthalabul ilmi setelahnya. Karena memang thalabul ilmi itu berat. Makanya saking beratnya thalabul ilmi sampai banyak hadis yang memotivasi orang untuk berthalabul ilmi. Kalau Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122 Allah berfirman, kata Allah, beliau mengatakan, wa ma kana lil mu'minin, dan tidak selayaknya bagi orang yang beriman untuk apa? Semuanya pergi berperang. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Jadi kalimatnya Rasulullah itu kan ada dua istilahnya. Ada namanya ghazwah, ada namanya ghazwah sama sariyah. Kalau ghazwah itu Nabi yang memimpin peperangannya, para sahabat yang menjadi pengikutnya. Kalau sariyah, Rasulullah yang menyuruh sahabat untuk berperang dan Nabi memimpin, dan peristiwa itu terjadi di bulan atau terjadi di saat Rasulullah masih hidup. Itu namanya sariyah. Ketika Rasulullah itu nyuruh para sahabat untuk berperang, berarti Nabi tidak ikut. Itu namanya apa? Sariyah. Di saat para sahabat berangkat berperang, otomatis kan wahyu masih berlangsung. Bisa jadi para sahabat berangkat berperang, di situ turun ayat. Di situ ada apa? Contoh yang contohkan adalah Rasulullah. Makanya Allah mengatakan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak selayaknya bagi orang beriman laki-laki semuanya berangkat berperang. Padahal perang itu hukumnya wajib. Kenapa jangan semuanya berangkat berperang? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Tapi ada sekelompok sahabat yang enggak ikut perang mendekat ke Rasulullah. Jadi yang enggak ikut perang mungkin siapa? Orang tua atau orang yang sedang sakit atau orang yang tidak punya perbekalan, maka cek gak melok perang mendekat ke Rasul. Kenapa mendekat ke Rasul? Biar ketika turun wahyu itu liyatafaqahu fiddin, belajar ilmu agama. Terus apa fungsinya? Ketika sudah belajar ilmu agama, waliyundiru qaumahum, ketika sahabat yang pergi berperang, sahabat yang mungkin kafilah dagang ke luar negeri, pulang kembali ke kota Makkah atau ke kota Madinah, mereka bisa ngasih peringatan kepada para sahabat. Itu tentang konsep apa? Perang wajib saja, jangan semuanya berangkat berperang. Itu kalau secara umum. Kalau ditarik ke kehidupan rumah tangga, wajib sampai anak-anak kita itu semuanya belajar ilmu umum semua. Tapi ada lah mungkin satu atau mungkin apa? Silakan belajar umum tapi anak tetap dibekali dengan ilmu agama. Kenapa? Karena kalau nanti semuanya ilmu umum yang dipelajari anak, sukses dunianya. Tapi ketika orang tua meninggal, siapa yang mau memandikan? Ketika orang tua meninggal, siapa yang mau mensolatkan? Ketika orang tua meninggal, siapa yang mau turun ke dalam kubur? Ketika orang tua meninggal, siapa yang mau mendoakan? Ketika orang tua meninggal, siapa yang akan mentransfer pahala? Ketika orang tua sudah tidak ada di muka bumi. Makanya ada satulah di antara anak kita yang memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Cek kalau nanti dalam rumah tangga kita ada masalah, waliyundiru qaumahum
idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Makanya kita hari ini hadir ke tempat ini yang saya pikir bayangan saya dekat. Ketika tak buka map dari Singosari, subhanallah, 50 menit. Ya Allah, tahu gitu saya kata. Saya gak paham Ustaz. Nggih, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Dari mana? Oh, ada bayangan deh. Saya nggak tahu kalau daerah sini. Tahu itu nggak OTW. Baik, pada zaman rahmat Allah. Kemudian apa? Ini menarik banget. Apa? Maka kita bertolabul ilmi ini diikat dengan satu tempat yang sama, bermajlis bareng. Tujuannya hanya satu, ingin mencari ridho Allah. Karena dengan ilmu kebodohan Allah angkat, dengan ilmu amalan yang dulu gak benar menjadi benar, dan dengan ilmu pula yang sesat menjadi lurus. Makanya sampai Allah gambarkan di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Apalah Al-Fatihah? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ada berapa golongan yang dibahas di situ? Ada 3. Pertama siapa? An'amta. Siapa an'amta itu? Orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Orang yang dikasih nikmat itu orang yang beriman. Apa tanda ciri orang dikatakan beriman? Ciri orang beriman itu punya ilmu dan beramal dengan ilmunya. Itu orang beriman. Makanya dikatakan kita masuk kategori orang yang beriman ketika sudah punya ilmu. Let's say belum punya ilmu, itu masih kategori Islam. Karena umat Nabi Muhammad itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar, paling bawah namanya munafik. Jadi tingkatan paling bawah namanya munafik. Karena yang munafik itu hanya adanya dalam Islam, tidak ada orang munafik bagi orang kafir. Yang kedua tingkatannya apa? Selain munafik, apa yang kedua? Tingkatan yang kedua Islam atau muslimin. Apa buktinya? Allah katakan itu di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 mungkin. Allah katakan apa? Qalatil a'rabu. Masa lupa? Coba diingat-ingat lagi. Kemarin belum hafal. Sekarang ini lupa. Oke, sekarang lupa. Qalatil a'rabu amanna. Ada sekelompok orang Arab Badui. Tahu Badui? Badui itu orang pedalaman yang tidak punya tempat menetap, yang mereka mengikuti apa? Musim. Karena kerjaannya itu mengembala unta sama mengembala kambing. Jauh dari pusat kota Mekah. Tapi Islam sudah tersebar sampai ke daerah pedalaman. Tiba-tiba sekelompok orang Arab Badui datang menemui Rasulullah, langsung berkata, amanna, kami telah beriman ya Rasul. Tiba-tiba turun ayat menegur Nabi Muhammad, menyampaikan, qul, Muhammad sampaikan, lam tu'minu, mereka itu belum beriman, walakin qulu aslamna, cukup katakan kami sudah Islam. Apa? Kenapa kok dikatakan aslamna? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum tembus sampai ke dalam sanubari atau dada mereka. Artinya orang yang an'am tadi kasih nikmat itu orang yang punya Lekwis punya ilmu mantap. Maka ketika kita beramal, itu amalnya benar. Yang kedua siapa? Al-maghdub. Siapa maghdub itu? Orang Yahudi. Kenapa dikatakan dimurkai orang Yahudi? Susu. Jadi apa? Yang kedua al-maghdub. Siapa maghdub? Yahudi. Apa arti maghdub?
dimurkai. Kenapa orang Yahudi itu kok dimurkai? Karena orang Yahudi itu punya ilmu tapi enggan beramal dengan ilmunya. Makanya sama dengan jenengan, kita semuanya kalau sudah ngerti ilmunya tapi enggak mau beramal dengan ilmunya, masuk kategori orang yang dimurkai. Makanya sampai dikatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang wis ngerti, wis paham, menyampaikan kepada orang lain tapi tidak mau mengamalkan, maka termasuk orang yang dimurkai seperti orang Yahudi. Kita nih banyak mirip yang dimurkai ini. Kita ngerti, gak boleh ngerasani, ngerti. Apal sak dalilnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apal sak ancamannya. Terus kenapa tilakoni? Gak sengaja hilaf. Tapi kok hilaf terus-terusan ya? Iya benar, makanya kita itu mirip yang al-maghdub ini. Karena kita paham semua kan. Contoh juga banyak orang muslim ngerti perempuan harus menutup aurat, harus berjilbab, harus tutup auratnya mulai dari atas kepala. Yang boleh tampak itu hanya telapak tangan sama wajah. Tapi masih banyak yang gak mau. Terus apakah mereka gak tahu dalilnya? Apakah mereka nggak tahu ancamannya? Kenapa dilakukan? Berarti kita masuk kategori apa? Mengutuk, terancam kita. Makanya apalagi perempuan itu, subhanallah, ancamannya lebih dahsyat. Walaupun syarat masuk surga perempuan lebih mudah, jauh lebih mudah daripada laki-laki. Simpel perempuan masuk surga. Idza sallat al-mar'ata khamsaha. Perempuan kalau mampu menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, mampu menjaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, wa hafidat farjaha, mampu menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujah. Yang paling sulit itu dari 4 ini mana? Yang paling sulit taat pada perempuan itu. Disuruh sholat 5 waktu aman, qobliyah ba'diyah dilakoni, tahajud dilaksanakan, duha dikerjakan, aman. Puasa Ramadan, jangankan Ramadan, Syawalnya dilakoni, Senin Kemis dilakoni. Kemudian Daud ada juga yang ngelakoni. Yang ketiga, menjaga kehormatan, insya Allah aman. Setelah menikah tertutup pintu bagi laki-laki. Yang paling sulit yang keempat, manuto. Manuto itu toh perintahnya. Tapi ada batasan manut itu apa? Innamat ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam rangka yang baik. Coba sehari pun nggak usah ngerundel pada suami, anteng sudah. Disuruh apapun bismillah, senyum, dan nggak usah kemudian apa? Su'ullah. Suruh bikin kopi, subhanallah, siap ya. Misal manis apa rata setengah. Suguhkan, ini ya kopinya sudah di atas meja. Subhanallah. Tolong bikinkan gorengan. Minta gorengan apa? Singkong apa gorengan ini? Bisa. Oh subhanallah. Sudah digorengin. Kemudian sudah digorengin pisang. Kurang ini lombok minta lombok yang kecil apa yang kecil. Subhanallah. Coba 2 hari saja. Yang gak punya suami coba suami tetangga. Dari tempatnya aja. Kemudian kenapa perempuan ancamannya nyata? Kata Rasulullah, sampai Rasulullah berkata, ya ma'asyaran nisa, wahai emak-emak, kata Rasulullah,
Nabi yang menyeru, Bu. Apa kata Nabi? Perintahnya dua jenengan. Pertama, tasaddaqna, perbanyak bersedekah. Ingat, perempuan itu perintah pertama Nabi perbanyak bersedekah. Kalau punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Gak punya harta, sedekahlah dengan tenaga. Tidak punya tenaga, sedekahlah dengan ilmu. Gak punya ilmu, sedekah dengan pemikirannya. Gak punya pemikiran, mungkin punya lahan, sedekah pakai untuk ta'lim. Gak punya itu, kalimat thayyibah itu sedekah. Gak iso kalimat thayyibah, senyum. Tapi ingat, perhatikan Ibu, senyum itu dikategorikan sedekah kalau ada lawannya. Pastikan. Ini gak ada lawannya, senyum itu banyak di RSC lawang itu. Itu gak bernilai sedekah. Makanya hadisnya jelas, tabassumuka fi wajhi kalaka sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi perempuan itu perintah pertama bersedekah. Yang kedua, wa aktirnal istighfar. Coba perempuan perbanyak beristighfar. Kenapa ya Rasul? Fa inni ra'aitukun aqra li jahannam. Karena aku, kata Nabi, kebanyakan melihat perempuan itu menjadi penghuni neraka jahanam. Sampai ditanya, enggak usah jenengan yang tanya, wis diwakili. Faqalat imratun min an-najazlah. Ada seorang wanita yang sangat cerdas, matur pada Nabi, ya Rasulullah, wa ma lana aqra ahli jahannam. Kenapa kok kami yang terancam paling banyak dengan neraka jahanam? Ada apa dengan kami ya Rasul? Kan dia juga protes ya. Mesti kok ancam di mama sih, masuk bapak-bapak gak diancam ya. Iya benar. Jadi bapak-bapak nggak usah diancam oleh malaikat, nggak usah diancam oleh Allah, diancam kucu nih. Maka dikurus suami jenengan. Baik. Kemudian sampai ditanya, kenapa kok kami terus-terusan yang senantiasa jadi apa? Yang terancam dengan neraka. Ada apa dengan kami? Dan kalimat Rasul, perempuan itu masuk neraka itu sebabnya simpel, dua. Yang pertama, takfurna, yang pertama kasratul li'an. Perempuan itu lambe turahnya nggak bisa dijaga. Iya. Bukan sebatas banyak bicara yang nggak disukai oleh Allah. Kasratul li'an, kadang dari lisannya banyak terucap kalimat-kalimat yang melaknat. Lais gak senang ambil orang, itu kadang doanya jelek. Itu perempuan. Tapi insya Allah kalau jenengan insya Allah sudah enggak. Ini nggak jauh beda, bu bodoh aja. Yang kedua apa? Wa takfurnal ashir. Yang kedua paling banyak apa? Takfurnal ashir, mudah mengingkari kebaikan suami. Itu sebabnya. Kemudian ini sedikit, makanya kenapa perempuan harus menang. Nih kalimat ya Rasulullah yang menyampaikan. Makanya kalau sudah debat sama perempuan, saya harus kalah. Dan memang harus kalah. Rasulullah yang menyampaikan. Apa kata Nabi? Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu li lubin minkum. Kata Rasulullah, ini keutamaan perempuan. Aku tidak melihat orang yang agamanya kurang dan orang yang akalnya juga kurang mampu mengalahkan orang yang paling cerdas di antara kalian kecuali mama. Artinya kata Nabi, siapapun orang yang paling cerdas di kalangan laki-laki, kalau debat sama perempuan pasti kalah. Itu Rasulullah yang menyampaikan, bukan saya nggak ngarang, di hadisnya sahih. Benar. Nah, perhatikan jenengan. Ada yang mungkin suaminya pensiunan polisi, ada. Ada yang tentara. Itu polisi bu, kapolsek contoh. Di kantor itu dihormati, siap dan siap sholat dan. Itu ketika di rumah dibentak sama istri. Itu Rasulullah yang mengatakan, artinya secerdas-cerdasnya laki-laki itu pasti kalah sama istri. Itu sunnatullah. Itu nyata.
profesor, gelar profesor, doktor, rektor, UB contoh. Itu suruh masang apa? Masang gas, mau ibu. Ustaz kayak begini dihormati di rumah, ya kasih teh. Ini suruh masang, masuk kayak masang dewe. Wis tak ajari masang gini toh. Gak wangian, apa takut meletus. Ya aku masang terus aku jadi korban terus. Dan itu subhanallah. Ya emang kalau laki masang gak takut meledak juga. Dan iya kan, artinya kembali yang jadi korban. Subhanallah. Kita mau masuk surga. Wangil jalannya. Jadi para jamaah rahmat Allah sedikit pada pagi hari ini kita ngambil tema kebersamaan ini. Makanya tadi apa? Orang yang punya ilmu dan beramal itu orang yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, orang yang dimurkai siapa? Orang berilmu tapi enggak beramal dengan ilmunya. Yang ketiga ad-dhalin. Ad-dhalin itu Nasrani. Nasrani itu apa? Senang beramal, senang berbuat, senang beribadah tapi enggak punya ilmu, maka ibadahnya menyesatkan. Betapa banyak kita yang ngaku muslim tapi sih percaya datang ke dukun, percaya dukun, atau mungkin ke kuburan orang-orang yang soleh atau kuburan keramat minta di situ. Itu kan yang minta-minta siapa? Muslim apa kafir? Muslim. Saya percaya tentang masalah tahayul, bid'ah, khurafat, yang ketika hamil, lahir, kemudian ari-ari dikubur di depan rumah siapa? Ya kan? Ari-ari dikubur di depan rumah, ditutup keranjang sampah, dikasih lampu. Siapa yang melakukan? Kafir apa muslim? Muslim. Ditanya apa alasannya? Alasannya mesti alasan saya nggak masuk akal. Apa? Cekat ikir-ikir kucing. Justru ketika dikasih lampu tahu kucing kalau dikubur di situ. Harusnya nggak usah dikasih lampu, sembunyikan kubur di luar, aman. Kucing kan nggak ngerti. Jadi justru dikasih lampu loh ya. Kan masuk akal. Alasannya apa? Apa jawabannya? Kenapa dikasih lampu? Biar terang jalan hidupnya. Ini syirik. Makanya sampai Allah katakan di surah Al-A'raf ayat yang ke-173. Apa yang bawa Quran? Surah yang ke-173. Sudah ketemu? Baik. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Itu tegas. Mereka orang-orang sing gak ngerti manut apa jari kakek nenek moyang. Ini apakah mereka berkata, ya Rob, yang berbuat syirik itu yang ngajari kan bapak-bapak kami, kakek nenek moyang kami. Kami gak ngerti. Wis dikongkon ngene iki manut ae ya Rob. Ya sama kayak apa lagi? Ada namanya mitoni. Ini kenapa harus nunggu bulan ke-7? Ya Ustaz, apa namanya? Kalau bulan ketiga namanya neloni. Enggak enak kalau meloni. Enggak, kenapa harus bulan ke-7? Ya itu tadi, mitos itu tadi kan, percaya. Siapa yang ngajari? Ya itu kan ke atas, kakek nenek moyang. Yang berbuat syirik itu ke atas kita. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami ini hanya keturunan dari setelah mereka. Apa tuh likuna bima fa'alal mubtilun? Mosok kami juga mau disiksa ya Rob gara-gara apa? Kesalahan kakek nenek moyang. Iya sama.
Makanya yang kedua, adzalim itu orang senang beramal, senang berbuat, senang beribadah, tapi ketika tidak punya landasan ilmu, maka ibadahnya mengarah kepada kesesatan. Maka biar kita tidak tersesat dan kita tidak tidak dimurkai, maka jadilah orang yang an'amta, yaitu orang yang punya ilmu dan beramal dengan ilmu. Karena ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang, sampai Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka pada zaman rahmati Allah, ilmu itulah yang merubah. Yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Awalnya dulu kita jarang beribadah, sekarang sudah istiqomah beribadah. Dulu kita tidak paham bagaimana menjadi istri yang salihah, sekarang subhanallah setelah punya ilmu tambah tak soleh, tambah salihah. Kenapa? Kadang merasa aku lebih pintar tinggal timbang ini bapak. Padahal di antara harta yang utama, kata Rasulullah, zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Di antara harta yang paling mulia, kata Nabi, punya istri yang solihah yang membantu terhadap kesolihan suami. Sudah ya? Sudah solihah? Sudah dibantu suaminya? Saya repot, saya nggak punya. Nomor WA nih. Kemudian kita buka di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-69. 69. Sudah ketemu? Baik. Ini pentingnya. Maka ta'lim ini yang sudah berjalan berapa tahun? 18 tahun. Sudah 18 tahun berjalan, maka pertama istiqomah dijaga. Yang memisahkan kita dengan ilmu hanya sebuah kematian. Karena nanti insya Allah dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan ilmu Allah akan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Dan dengan ilmu ini akhirnya kita bisa bersaudara. Ini sudah masuk bersaudara apa bersahabat? Berteman apa bersahabat? Berteman apa bersaudara? Sudah yakin? Yakin. Bersaudara karena siapa? Allah. Benar? Baik, saya kasih tahu caranya bersaudara karena Allah. Karena di antara orang yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, Rasulullah mengatakan tudna syamsu, Allah dekatkan matahari. Jarak matahari dengan kita qidam mil. Jarak matahari itu hanya 1 mil. Jadi jarak 1 hari dengan kita hanya 1 mil. Kemudian ketika jarak matahari dekat dengan kita, batas al-syamsu, matahari itu akan membakar kulit seseorang nanti ketika berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sudah tidak ada lagi namanya suami, tidak ada lagi namanya anak, tidak ada lagi namanya istri, tidak ada namanya orang tua. Walaqad ji'tumuna furada. Mereka, kata Allah, datang menghadapku furada, dalam keadaan sendiri. Jadi kita datang menghadap kepada Allah furada, sendiri-sendiri. Jadi nanti walaupun jenengan dikuburkan bareng, bangkit bareng dari kuburan yang sama dengan suami, maka tidak ada lagi hubungan nasabiah. Fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Bahkan mereka tidak bisa saling bercerita, mereka tidak saling bisa meminta, dan mereka juga tidak bisa saling mengobrol. Semuanya hidup hanya sendiri-sendiri di padang mahsyar. Allah dekatkan matahari. Berapa jarak matahari dengan kita? 1 mil. Dan kita nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah, hanya setengah hari. Jadi tidak perlu lama.
ketika turun surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di saat manusia dikumpulkan menuju keputusan Allah di padang mahsyar. Kata Rasulullah, min nisfi yaumin kaqadri nisfi yaumin min khamsina alfasana, yang kurang lebih itu hanya setengah hari. Cuma satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Berarti nanti di padang mahsyar berapa lama? 25.000 tahun. Tidak makan, tidak minum. Allah dekatkan matahari, sudah tidak saling mengenal suami sama istri. Bahkan wala khullah, tidak ada lagi besti di padang mahsyar. Ternyata besti, teman baik, tetangga, kerabat, saudara, suami, wala khullatu wala syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Maka yang kita butuhkan hanya satu. Apa? Pertama, syafaat dari baginda Rasulullah. Yang kedua yang kita butuhkan di padang mahsyar, mendapatkan naungan Allah. Makanya Nabi mengatakan sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Nabi yang akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa 7 golongan itu? Yang nomor 5, rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Seseorang yang bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Sudah masuk ke level itu? Betul ya. Begini, ini nanti dibuka dalam kitab Minhajul Muslim, bab bersaudara karena Allah. Nanti jenengan kalau sudah yakin, bismillah, cari mana kira-kira yang berhak untuk menjadi teman karena Allah. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, jenengan pegang pundak dari sebelah, dari belakang. Pegang pundak dari belakang. Bisikan dari lisannya ke telinga orang yang di depan dengan mengatakan, wahai saudariku, aku mencintaimu karena Allah. Sudah? Yakin? Kemudian yang depan mendoakan, ya Allah, semoga Allah mencintaimu. Ini doanya yang tadi, yang di depan. Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah. Jelas? Pegang pundak dari mana? Belakang. Lewat telinga kanan bisikan, wahai saudariku, aku mencintaimu karena Allah. Dan depan doakan apa? Ya Allah, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah. Sudah? Yang kedua syaratnya, kalau sudah bersaudara karena Allah, ini kata Abu Hurairah dalam kitab Minhajul Muslim, beliau mengatakan, wahai saudaraku, mau aku tunjukkan kepadamu syarat bersaudara karena Allah. Siap. Apa kata beliau? Maluka mali wa mali maluka. Hartamu adalah hartaku dan hartaku adalah hartamu. Nah, sudah. Dan itu nyata, pun. Ternyata syarat bersaudara karena Allah itu apa yang menjadi milik kita itu juga menjadi milik saudara. Dan apa yang menjadi milik saudara itu juga milik kita. Artinya kata Abu Hurairah, engkau tidak lebih berhak menggunakan hartamu daripada aku. Tadi yang Gus Kadung bilang, ini ATM-nya, terus ini PIN-nya. Kalau kau butuh silahkan ngambil tanpa izinku. Itu namanya bersaudara karena sudah sampai selevel itu? Belum? Katanya mau sampai surga. Ini di dunia tuh sih kasih ya.
mager di Omar. Artinya sih belum untuk menuju ke situ. Makanya sahabat yang datang pada Abu Hurairah langsung apa? Saya belum siap kalau itu. Apa kata Abu Hurairah? Silahkan pergi. Engkau belum layak untuk menjadi saudaraku di dunia. Oh, subhanallah. Gak usah pikir suami, pikir saudara. Kalau kemudian jenengan mau keluar rumah, pakai mobil sudah siap, tiba-tiba saudaranya datang, oh aku tak pakai mobil ya, lo mau aku bukan betul kan, mobilmu ya mobil, ternyata berat. Maka tema ini bersaudara sampai surga, itu kalau kita jabarkan itu ternyata dahsyat, berat bersaudara karena Allah. Sampai pada akhirnya kode apa? Kita bahas dulu teman itu siapa sih? Bestie itu siapa sih? Oke, definisi bestie. Habis waktunya. Ya, coba. Jadi apa gambarannya? Apa sih definisi teman itu? Apa definisi bestie? Kita selama ini meyakini bestie itu apa? Orang yang ada di saat lagi apa? Kita sedih dan susah dan senang. Itu versi jenengan. Kalau lisanul Arab, orang Arab mendefinisikan ini bestie yang tepat. Siapa sih saudara itu? Beliau mengatakan sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Itu definisi bestie, itu definisi teman. Apa teman itu? Teman itu adalah orang yang senantiasa jujur kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Itu baru namanya bestie. Teman itu apa? Orang yang senantiasa jujur kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Dan teman yang jujur itu, bestie itu menyakitkan di dunia, tapi nanti menyelamatkan di akhirat. Selagi wena ngerasani, tiba-tiba datang, Mbak, jangan rasakan Mbak, dosa besar. Insya Allah, Bu, pas lo wena enak ngerasani, tiba-tiba ditegur, gak boleh ngerasani, seperti dalilnya kok sih ngerasani, Mbak. Salah jenengan itu. Insya Allah sakit, tapi ini sakit di dunia, nanti menyelamatkan di akhirat. Apa kata beliau? Umar bin Khattab berkata begini, ma u'til 'abdu ba'dal Islam ni'matan khairin akhir salih. Tidak ada kenikmatan yang terbaik, tidak ada nikmat yang termulia, tidak ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat pertama adalah nikmat hidayah, nikmat Islam. Setelah dapat nikmat Islam, maka nikmat yang kedua itu apa? Akhin salih. Nikmat yang kedua adalah saudara yang saleh. Punya suami yang saleh, punya istri salihah, punya anak salihah, punya tetangga salihah, punya teman salihah. Kata beliau apa? Itu nikmat yang kedua. Untuk apa? Menjaga iman seseorang, maka butuh lingkungan yang saleh. Kemudian apa kata beliau? Fa'idha wajada buddan min akhi falyastamsik. Kalau sudah mendapati teman yang model kayak begitu, teman yang saleh, falyastamsik, pegang teman itu. Kenapa? Karena teman yang saleh itu akan bisa memberikan syafaat nanti di padang mahsyar. Makanya kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Istaghfiru minal asdiqail mu'minina di dunia. Perbanyak kalian mencari saudara mukmin di dunia. Kenapa? Fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena saudara mukmin di dunia bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Jadi teman ini definisinya siapa? Senantiasa jujur, bukan yang senantiasa membenarkan. Itu namanya bestie. Sudah punya kayak begitu? Yang saat dengan salah diingatkan salah. Dengan apa?
Kalau kita benar, dia jujur benar. Jenengan kemudian, Mbak, aku tak nyelitu ya, Mbak, itu Mbak. Kemudian jenengan bilang apa? Aku kak itu padahal jenengan punya, itu namanya nggak jujur, itu bukan bestie. Berat memang. Tapi insya Allah kebersamaan itu akan berlanjut sampai nanti ke dalam surga. Kita buka di surah apa tadi? Surah An-Nisa ayat yang ke apa namanya 69. Sudah ketemu? Ini syaratnya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Perhatikan ayatnya, Bunda. Syaratnya pegangan utama yang atas. Wa may yuti'illaha war rasul. Ini utamanya. Siapapun orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ini rumusnya ya. Patokannya apa? Taat Allah dan taat Rasul. Kalau sudah Allah dan Rasulnya menetapkan satu perintah, kita hanya dengan satu ucapan sami'na. Jelas? Dilarang makan harta haram, sami'na. Dilarang kita bermuamalah dengan perkara yang riba, sami'na. Benar? Contoh yang sering masih berkutat di lingkungan kita itu ada kaidah, dan ini ada hadis riwayatnya An-Nasai sama Ibnu Majah. Ini teman yang baik nanti insya Allah akan mengingatkan, dan itu yang mengantarkan ke surga. Apa? Kata Rasulullah, naha Rasulullah SAW salafun wa bay'un. Nabi Muhammad itu melarang umatnya untuk melakukan piutang dan apa? Jual beli. Jadi piutang dan jual beli jadikan satu, paham? Paham maksudnya? Contoh gini, saya minjemin ibu uang 1 juta. Berarti sebagi saya apa namanya? Piutang. Bagi jenengan namanya apa? Piutang. Bagi saya namanya piutang. Rasulullah tadi melarang, nah Rasulullah salafun, nggak boleh seorang muslim itu menggandengkan antara piutang dan jual beli. Jual beli itu artinya apa? Keuntungan. Saya bilang, ibu, saya pinjemin uang 1 juta, tapi tolong kembalikan 1 juta 100. Yang 100 apa namanya itu? Keuntungan. Berarti jual, itu namanya riba. Contoh lagi, Bu, pernah ikut arisan yang dapat dirikan tuan rumah. Habis tuan rumah menyiapkan makan, maka orang yang makan di rumah yang ketempatan itu bagian dari riba. Enggak dibahas. Urusan jual beli, urusan utang piutang itu konsepnya bukan ikhlas. Kayak kita tadi, Bu, pinjam berapa tadi? 1 juta. Saya minta ibu tolong kembalikan 1.100.000. Ibu ikhlas? Ikhlas. Ustaz ikhlas? Ikhlas. Kira-kira boleh apa enggak? Kan sama-sama ikhlas. Boleh? Enggak boleh. Yang ikhlas itu urusan jual beli. Ibu, mobil ibu saya beli 150. Ustaz 150, 151. Waduh kak kuat. Sudah 150, 500. Bismillah, deal. Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Ridho. Selesai. Sah. Selesai kan? Aman. Tapi kalau ibu
tak, ibu pinjam uang ke saya 10 juta, tapi saya minta 11 juta. Ibu ikhlas? Ikhlas Ustaz? Ikhlas. Ustaz ikhlas. Boleh? Enggak boleh. Baik, kaitannya, dasar bahas itu hanya masalah bestie, temen. Jadi kalau nanti salah, ingatkan. Itu pengaruh punya teman. Makanya apa? Taat pada Allah dan taat pada, kan mutlak ini tadi. Apa bentuk mutlaknya? Allah melarang, Rasulullah melarang, maka tugas kita apa? Sami'na, kami mendengar ya Rabb. Ya Rasul juga kami mendengar, wa ata'na, dan kami taati itu. Terus yang apa cekak riba dalam arisan? 1, pisahkan uang makan sama uang arisan. Aman. Arisannya 100.000, uang makannya 20. Bayar yang 20 jenengan tuan rumah masak. Ada sisa Columbus, ibu-ibu pembungkus, bungkus. Saya kemarin hari apa ke rumah itu? Alhamdulillah dibungkusin kabeh. Entar bersih. Hei, jadi benar artinya apa? Jadi kalau sudah salah sudah, ini namanya teman. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah kayak begitu ibu, maka apa? Yang terakhir itu ayatnya terakhir, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu merupakan teman yang terbaik. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, beliau mengatakan begini, wa hadil ma'itu thabitatun fid dunya. Orang yang berteman di dunia itu pertemanannya abadi. Bukan hanya di dunia dia berteman, wa fi daril jaza, wa fi daril barza. Bahkan nanti orang kalau sudah meninggal, jasad kembali ke tanah, ruh kembali kepada Allah, maka ruh itu ditempatkan di tempat yang sama, namanya illiyin. Di sini ruh bisa saling berkunjung. Di sini ruh bisa saling bercerita. Di sini ruh itu kalau ada orang yang meninggal kemudian itu disambut. Itu kalau bersaudara, berteman di dunia. Dengan syarat tadi apa? Sama-sama mentaati perintah Allah dan sama-sama mentaati perintah Rasul. Kenapa kok harus taat Allah dan Rasul? Karena syaratnya untuk di'illiyin itu harus itu. Lek gak taat Allah, gak taat Rasul, ruhnya bukan di'illiyin, tapi di bawah bumi yang nomor 7 namanya sijin. Ini gak ketemu. Yang ketemu itu hanya yang sama-sama di'illiyin. Kalau nggak percaya coba mati dulu, terus sampai di LD nanti engkau gak disambut jaringan balik oke. Dan yang terakhir puncak pertemanan itu apa? Wa fi daril jaza, dan insya Allah orang yang taat Allah, taat Rasul, berteman satu majelis seperti ini, bertetangga sampai nanti berkumpul di dalam surga, namanya bertetangga di dalam surga. Syaratnya gimana? Lain waktu kita lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk ta'lim, untuk beribadah, yang dengan ilmu kita menjadi lebih baik, dengan ilmu kita menjadi lebih taat insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal zakatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la asiran illa yassarta,
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.